Presiden melantik 2 menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menteri baru mengisi posisi sebagai Menko Polhukam dan Menteri ATR atau Kepala BPN. Pasca pemilu 2024, sejumlah masyarakat melakukan unjuk rasa di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.758 personel kepolisian disiagakan dalam pengamanan kantor KPU dan Bawaslu. Rumah Ketua KPPS di Desa Nyala Budaya, Pamekasan diteror orang tidak dikenal. Rumah ini dilempari bondet atau bom ikan. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya dari Salam Pesi kembali menjumpai Anda di hari ini, edisi Kamis 22 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Langsung saja kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Informasi pertama di Presisi Pagi hari ini, pemirsa, Presiden melantik 2 menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menteri baru mengisi posisi sebagai Menko Polhukam dan Menteri ATR atau Kepala BPN. Presiden Joko Widodo melantik Menko Polhukam dan Menteri ATR Kepala BPN yang baru di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Hadi Cahyanto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM atau Polhukam yang sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD. Sementara Menteri ATR atau Kepala BPN yang sebelumnya dijabat oleh Hadi Cahyanto kini digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya Mahfud MD telah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Presiden Jokowi melantik 2 menteri berdasarkan keputusan Presiden nomor 34/P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024. Dalam pelantikan ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kita ke informasi lainnya, pasca pemilihan umum 2024, sejumlah masyarakat melakukan unjuk rasa di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Sebanyak 1.758 personel kepolisian mensiagakan personel dalam pengamanan di kantor KPU dan Bawaslu. Berikut laporan reporter Polri TV Jelang Baskara. Masih dalam pasca pemilu 2024, sejumlah masyarakat melakukan demonstrasi atau aksi unjuk rasa persis di depan gedung KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang terletak di Jakarta Pusat, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu juga dalam aksi ini seluruh masyarakat ataupun para demonstran yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini menuntut agar pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 kemarin itu dimulai ulang ataupun ditiadakan. Selain itu juga bisa dilihat di belakang saya, kali ini sudah banyak sekali demonstran-demonstran yang turut hadir dalam aksi unjuk rasa ini. Dan juga mereka rata-rata menggunakan salah satu kendaraan pickup, beberapa pengeras suara dan juga ada beberapa orang ataupun beberapa demonstran yang memang sigap untuk melakukan orasi. Dan guna melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa kali ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan sebanyak 1.758 personel yang terdiri dari beberapa satker yang terada di dalam Polri, seperti halnya ada dari Bareskrim Polri, Ditsamapta,
Sat Narkoba, Provos, dan juga masih ada beberapa satker lain yang memang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di 2 tempat, yaitu ada di gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan juga ada di gedung Bawaslu ataupun gedung Badan Pengawas Pemilu. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil meraih juara 1 kategori booth terbaik pada pameran Kampung Hukum 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Jakarta Convention Center. Pengumuman pemenang kategori booth terbaik diumumkan pada hari kedua pameran Kampung Hukum MA 2024, di mana booth Polri berhasil menarik perhatian 751 orang pengunjung. Dalam acara ini, perwakilan dari Divisi Humas Polri, Ibda Nifrinas, mengisi segmen Mari Mengenal Lebih Dekat. Ia menjelaskan bahwa Divisi Humas Polri merupakan salah satu fungsi utama di kepolisian yang menjadi sumber berita terkait kinerja anggota Polri, serta memberikan informasi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ibda Nifrinas juga memaparkan sejumlah inovasi dari Divisi Humas Polri, antara lain Humas Presisi, TB News, SPIT, Media Hub, serta Polri TV dan Radio. Selain itu, pelayanan perpanjangan SIM di hari kedua dalam pameran ini berjumlah 26 pemohon. Layanan SIM keliling ini disediakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara itu di Jawa Tengah, Dit Samapta Polda Jawa Tengah melaksanakan giat supervisi dalam rangka pengecekan personel dan perlengkapan Dalmas Nusantara. Hal ini sebagai upaya preventif dan cipta kondisi pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024. Polda Jawa Tengah melaksanakan giat supervisi Dit Samapta Polda Jateng dalam rangka pengecekan personel dan perlengkapan Dalmas Nusantara di Satuan Wilayah Jajaran Polda Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di halaman Polresta Pati, dihadiri Kasubdit Dalmas Dit Samapta Polda Jateng AKBP Basuki dan Wakapolresta Pati AKBP Dandi Aryo Yustiawan beserta para jajarannya. AKBP Basuki melakukan pemeriksaan administrasi dan sarana-prasarana pendukung fungsi Samapta Polresta Pati, mulai dari pemeriksaan peralatan patroli, kelayakan kendaraan bermotor, senjata api, dalmas, hingga peralatan SAR. Hal ini sebagai upaya preventif dan cipta kondisi pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, sekaligus sebagai unit reaksi cepat apabila terdapat gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polresta Pati. Saya sering di wilayah Pati dalam rangka di luar jam dinas, entah kegiatan apalah di luar Pati ini, tapi saya memahami dinamika di wilayah hukum Polresta Pati sangat dinamis, masyarakatnya sangat semangat untuk berkarya, berusaha. Kemudian kesempatan sore ini sengaja saya memutar ke seluruh jajaran Pati Raya dalam rangka untuk yang pertama mengingatkan kesiapsiagaan kita. Walaupun kemarin kita sudah melaksanakan pengamanan pesta demokrasi dalam keadaan aman dan kondusif. Pemirsa, kita ke informasi lain. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang 2 kabupaten di Jawa Barat pada Rabu sore. Puluhan orang mengalami luka dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Inilah angin yang menerjang sejumlah rumah dan kawasan industri Ranca Ekek di Kecamatan Jatinangor. Bencana angin puting beliung ini terjadi pada Rabu 21 Februari pukul 16 waktu Indonesia Barat dan menerjang Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain mengakibatkan kerusakan bangunan, angin puting beliung juga membuat banyak pohon tumbang. Sebagian besar kerusakan bangunan ada pada bagian atap rumah karena diterjang angin kencang. Puluhan orang terluka dan puluhan rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung ini. Dan hingga saat ini sebagian korban luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kesejahteraan Keluarga. Hingga saat ini juga tercatat tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Presisi Pagi masih akan segera kembali.